Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat dan kemurahan bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 39 ayat 8-9. Tertulis demikian. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas kita dapat dinilai dari bagaimana sikap kita terhadap milik orang lain yang bukan hak kita. Suami orang lain, istri orang lain, harta milik orang lain, pekerjaan orang lain, segala sesuatu yang dimiliki orang lain, yang bukan hak kita, hendaknya sikap kita adalah tidak menyerobotnya. Kelihatannya seringkali rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ada kalanya orang merasa milik orang lain lebih baik, lebih indah. Dan itu sebabnya sangat membanggakan untuk dimiliki. Godaan untuk memiliki yang dimiliki orang lain menimbulkan dosa dan kejahatan dan memunculkan konflik serta persoalan. Kita perlu membatasi diri kita pada apa yang menjadi hak kita. Jangan melewati batas. Kita perhatikan dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9 ini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Pada zaman Yusuf hidup belum ada hukum Taurat, belum ada hukum tertulis. Tapi Yusuf mengerti karena ia diajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan berbicara di dalam hatinya. Setiap kita memiliki hati nurani, di mana Tuhan berbicara seringkali kepada kita. Melalui hati nurani, Roh Kudus memberikan kita pengertian tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ketika istri dari Potifar berusaha menggoda Yusuf untuk tidur dengannya, Yusuf secara terang-terangan dan tegas menolak ajakan dan godaan itu. Dia katakan bahwa segala sesuatu sudah diserahkan dalam kuasa dan tanggung jawabnya, tapi istri dari Potifar tidak diserahkan kepada Yusuf, dan karena itu ia tidak mau melakukan hal yang tidak benar dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yusuf masih muda, tapi punya integritas, punya iman yang kuat, punya prinsip yang teguh dalam kehidupannya sehari-hari. Ia adalah orang yang percaya kepada Allah, bukan hanya dalam kata-kata saja, tapi juga dalam perbuatannya yang begitu nyata. Kita semua perlu membatasi diri kita pada apa yang menjadi hak kita. Apa yang bukan hak kita,
jangan kita ambil. Dalam hubungan dengan orang lain, baik itu di kantor, di tempat kerja, di lingkungan di mana kita berada, termasuk juga dalam pelayanan, kita perlu sadari bahwa ada batasan antara kita dengan orang lain. Yang Tuhan percayakan kepada kita, jalani itu dan syukuri sebagai milik kita. Sedangkan yang tidak Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita serobot dan jangan kita perlakukan seperti hak milik. Dalam Keluaran 20 ayat 17, di situ firman Tuhan katakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan sama prinsipnya dengan ayat ini. Walaupun di ayat ini hanya dikatakan jangan mengingini istrinya, berlaku juga jangan mengingini suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini di antara kita yang sedang mengingini sesuatu yang bukan milik kita, mengingini rumah orang lain, mengingini istrinya, suaminya, atau sesuatu yang dimilikinya? Buanglah keinginan-keinginan semacam ini, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa, dan agar kita selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu melalui firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali menuntun kami, mengajar kami untuk tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tolong kami Tuhan, bersihkan hati kami dari segala keinginan yang tidak benar, keinginan-keinginan yang berdosa, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami kalau selama ini kami memelihara keinginan yang tidak kudus, keinginan yang tidak bersih, keinginan yang jahat, keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, sehingga kami melakukan segala cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak benar, yang mendukakan hati Tuhan. Kuduskan setiap kami, kuduskan dan bersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar berkenan dan selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan semuanya menjadi berhasil, dan kami senantiasa berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang berdaulat atas segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!